Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, para dosen penguji, serta dosen pembimbing saya, Dr. Neni Triastuti, MSI. Saya mahasiswi atas nama Susilawati dengan NIM 20201880040. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Pengelolaan serta Metode Penyimpanan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Di sini dimulai dari pendahuluan, di mana latar belakang saya mengambil judul ini karena pengelolaan obat merupakan salah satu bagian manajemen rumah sakit yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan secara paripurna, di mana pelayanan farmasi merupakan salah satu kegiatan rumah sakit yang dapat menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu dan bertanggung jawab pada penggunaan obat yang aman dan efektif di rumah sakit secara keseluruhan. Adapun tanggung jawab ini termasuk seleksi, pengadaan, penyimpanan, penyiapan obat untuk dikonsumsi, hingga pada distribusi obat ke berbagai unit perawatan penderita. Masing-masing tahap dalam siklus manajemen obat ini saling terkait, sehingga harus dikelola dengan baik agar masing-masing dapat berfungsi secara optimal. Pelayanan kefarmasian bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien dengan filosofi pelayanan kefarmasian. Ketidakefisienan dalam pengelolaan obat akan memberi dampak negatif bagi rumah sakit, baik secara medik, sosial, maupun secara ekonomi juga memberikan dampak negatif, seperti misalnya terganggunya distribusi, kerusakan obat, hingga terdapatnya obat kadaluarsa maupun terhadap biaya operasional bagi rumah sakit. Sehingga diharapkan manajemen obat ini dapat dipakai sebagai proses penggerak dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki untuk kemudian dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan obat agar dapat berjalan secara operasional efektif dan efisien. Adapun tujuan pengelolaan obat di rumah sakit adalah agar obat yang diperlukan tersedia setiap saat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dan harga yang terjangkau untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Sehingga di sini saya mengambil rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana pengelolaan serta metode penyimpanan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Adapun tujuannya meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui pengelolaan serta metode penyimpanan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Tujuan khususnya untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan pendistribusian obat, untuk mengetahui metode penyimpanan obat yang tepat untuk digunakan, serta untuk mengetahui apakah metode penyimpanan obat yang digunakan berpengaruh terhadap kadaluarsa obat. Adapun manfaatnya secara teoritis dan secara praktis, secara teoritis, manfaatnya mengambil pengalaman dari penyusunan skripsi dan dapat memberikan manfaat terhadap para petugas instalasi farmasi rumah sakit agar lebih baik dalam mengelola obat yang diperlukan sehingga bisa tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup dan terjamin untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Adapun manfaat secara praktis, pelayanan kefarmasian dapat dilakukan dengan baik untuk menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Tinjauan pustaka di sini saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan obat, pengelolaan obat, serta penyimpanan obat, di mana obat di sini didefinisikan sebagai suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan obat, penerimaan obat, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pelayanan obat, dan pencatatan serta pelaporan.
Instalasi farmasi rumah sakit merupakan unit ataupun fasilitas tempat penyelenggaraan semua pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian di rumah sakit. Sehingga penyimpanan obat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta dapat menjaga mutu obat. Tujuan penyimpanan obat ini untuk memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, serta menjaga kelangsungan persediaan dan memudahkan pencarian dan pengawasan. Untuk metode penyimpanan yang dilakukan pada penyimpanan obat, bisa dilakukan berdasarkan kelas terapinya, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, obat disusun secara alfabetis urut sesuai abjad A sampai Z. Yang kedua, menerapkan prinsip first in, first out atau FIFO. Maksudnya di sini obat yang pertama kali masuk, maka akan dikeluarkan pertama kali. Dan first expired, first out atau FIFO. Maksudnya di sini obat yang pertama kali kadaluarsa maka akan pertama kali dikeluarkan. Dan yang ketiga, penampilan dan penamaan yang mirip atau lasa tidak ditempatkan berdekatan karena untuk mengurangi kesalahan dalam pengambilan obat. Yang keempat, obat disusun berdasarkan kelas terapi. Adapun golongan penyimpanan obat ada 3 berdasarkan obat high alert, obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Yang ketiga, obat emergensi atau keadaan darurat. Medis penyimpanan obat emergensi atau keadaan darurat harus diperhatikan dari sisi kemudahan, ketepatan, dan kecepatan reaksi bila terjadi kegawat daruratan. Untuk kerangka konseptualnya, membahas tentang manajemen pengelolaan obat yang mulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan, hingga evaluasi. Di sini, variabel yang saya teliti khusus kepada penyimpanan, sedangkan yang lainnya variabel bebasnya atau yang tidak diteliti. Penyimpanan ini akan berpatokan pada standar penyimpanan menurut RI nomor 72 tahun 2016, menurut Permenkes RI nomor 35 dan 48 tahun 2014, dan menurut indikator penyimpanan obat menurut Pujianingsih, di mana nanti akan dievaluasi kesesuaian berdasarkan pedoman atau standar penyimpanan tersebut. Apakah rumah sakit sudah melakukan penyimpanan sesuai dengan standar? Apakah sudah melakukan dengan baik atau tidak? Kemudian selanjutnya metode penelitian yang dimulai dari rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang saya gunakan di sini dengan kualitatif, di mana tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, di mana penelitian ini mengacu pada pelaksanaan pengelolaan serta metode penyimpanan obat di bagian instalasi farmasi rumah sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya sendiri diambil dari seluruh sediaan, maksudnya seluruh pegawai pada instalasi farmasi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Untuk sampelnya, pegawai instalasi farmasi rumah sakit Muhammadiyah yang mengetahui tentang pengelolaan serta metode penyimpanan obat pada instalasi farmasi rumah sakit. Untuk variabel penelitian dan operasional variabelnya, variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi kesesuaian proses penyimpanan obat, apakah sesuai dengan standar dan indikator penyimpanan di rumah sakit. Untuk operasional variabelnya ada 4, di antaranya sistem penyimpanan, pengaturan tata ruang, cara penyimpanan obat, serta pencatatan kartu stok, di mana keempat operasional variabel ini akan diambil menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung. Yang keempat ada instrumen penelitian, di mana di sini peneliti menggunakan alat
tulis-menulis, alat rekam, dan kamera. Untuk sasaran penelitiannya, subjeknya seluruh pegawai instalasi farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang mengetahui segala kegiatan evaluasi pengelolaan serta metode penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit, dan objeknya yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah pada bagian khususnya instalasi farmasi rumah sakit. Untuk lokasi dan waktunya, penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya dengan estimasi waktu penelitian yang akan dilakukan selama 3 bulan pada bulan Februari hingga April 2023. Untuk prosedur pengambilan dan pengumpulan datanya, dengan 3 cara, yaitu diantaranya observasi, yang kedua dengan pengambilan data, dan yang ketiga dengan wawancara pada pihak terkait. Untuk prosedur penelitiannya, diantaranya akan melakukan penyelesaian izin penelitian, pengenalan lokasi penelitian, kemudian akan menentukan maksud dari penelitian, dan setelah itu kita persiapkan untuk melakukan observasi. Observasi di sini dilakukan di instalasi farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya, melakukan penelusuran literatur yang menunjang penelitian, pengumpulan data, kemudian analisa data secara deskriptif, dan penyusunan laporan penelitian, dan yang terakhir menarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk cara pengolahan dan analisis datanya, analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti akan menganalisa jawaban yang diwawancarai. Selanjutnya akan dibandingkan dengan pedoman yang dipakai. Apakah hasil wawancara sudah sesuai dengan pedoman Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 dan Permenkes RI nomor 35 dan 48 tahun 2014, maupun apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator penyimpanan menurut ujian Ningsih. Ini untuk daftar pustaka dari materi proposal penelitiannya. Sekian dan terima kasih untuk presentasi proposal penelitiannya. Semoga kedepannya bisa bermanfaat baik untuk peneliti maupun khususnya umumnya untuk akademik pada masa yang akan mendatang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.